Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama, saya merasa tersanjung sekali diberi kesempatan oleh teman-teman BMI, Ibu dan Bapak, Ustadz dan Ustazah, untuk sebenarnya bukan untuk presentasi ya, tapi sebenarnya untuk berdiskusi aja gitu ya, karena kita sudah sepakat lah kalau di dalam parenting itu nggak ada yang pakar gitu. Yang pakar itu adalah masing-masing dari orang tua, dari anak itu sendiri. Jadi siang ini kita berdiskusi aja. Kalau mudah-mudahan masih ada waktu ya, Mas Rido. Waktunya sejam soalnya. Uh, Ayah dan Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahkan untuk berdiskusi dengan tema ayah, gitu ya. Dengan ayah penangkapan saya adalah ayah pahlawan idealnya seorang anak. Gitu. Nah, kenapa kita bicara soal ayah ini, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena memang kondisi ada beberapa alasan-alasan yang menurut hemat saya menuliskannya ada alasan yang saya menyebutnya amanah akhirat dan kemudian amanah dunia. Nah, amanah akhirat itu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin ayah bunda, Ustadz dan Ustazah semua sudah sangat paham kenapa kita membicarakan soal peran ayah itu. Yang pertama adalah Allah mengingatkan kepada kita jangan meninggalkan anak-anak yang lemah gitu ya. Mudah-mudahan kita masih ingat An-Nisa ayat 9 itu. Nah, generasi yang lemah itu seperti apa kalau dunia parenting? Generasi yang lemah itu adalah ketika usia biologis anak-anak kita itu lebih maju dari usia psikologis. Itu yang dicirikan dalam tanda petik kita tidak berhasil dalam mengasuh anak-anak kita, terutama nanti ketika anak-anak kita di atas 15 tahun, 16 tahun ke atas. Jadi idealnya adalah ketika usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya. Nah, teman-teman di BMI sudah barang tentu sudah sangat paham, sudah membaca sirah dan lain-lain. Dari sana kita mendapatkan bahwa salah satu identifikasi kita berhasil dan mengasuh anak-anak kita itu adalah sama seperti profil-profil yang kita lihat, ada Ismail, ada Ishak, ada kalau di sahabat itu Zaid bin Sabit, ada Usamah dan lain-lain. Secara garis besar, para ahli menyebutkan keberhasilan dalam mengasuh anak itu adalah ketika usia perkembangan psikologisnya lebih maju dari perkembangan fisiknya, dari perkembangan biologisnya. Nah, bagaimana caranya untuk menjadikan perkembangan psikologis anak itu lebih maju dari perkembangan biologisnya? Salah satunya adalah memang peran ayah. Nanti kita akan lihat bahwa ada beberapa tahap perkembangan yang tidak mungkin ayah tinggalkan. Ayah harus terikat dan terlibat dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Terutama seperti yang ayah bunda sudah ketahui bahwa ada masa-masa di mana ayah itu memang nggak tergantikan. Ketika anak-anak kita berusia khususnya di usia 8 sampai 14 tahun atau sampai 8 sampai 15 tahun, di mana di saat itu anak laki-laki harus kita laki-lakikan dan anak perempuan harus kita simulasikan keperempuanannya gitu. Nah, siapa tokohnya, siapa coach yang paling baik itu? Yang paling bagus itu adalah memang ayah. Seperti kita baca di As-Saffat 102 itu, bagaimana ayahanda Ibrahim mengasuh, mendidik dan mengcoaching Nabi Ismail. Itu yang pertama alasannya. Kenapa kita membicarakan, kenapa kita harus menjadi pahlawan di depan anak-anak kita. Yang kedua adalah kewajiban ayah. Nah, seperti yang ayah bunda ketahui juga, bagaimana Allah mengingatkan kita, khususnya kepada para ayah, ku anfusikum wa ahlikum naro itu. Jadi memang ayahlah yang harus memperbaiki dirinya lebih dahulu, dan kemudian dia bertanggung jawab untuk memperbaiki anak dan istrinya, dan pasangannya, gitu ya bunda ya. Nah, nanti kita akan melihat kenapa di dalam kita menjadi ayah, menjadi pahlawan itu ada satu hal yang harus kita selesaikan, yaitu bagaimana hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya Bunda, adalah bahwa kelak kemudian hari masing-masing kita ini, saya terutama ya Bapak Ayah dan Bunda, saya terutama para ayah, kalau kita baca buku-buku Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak dalam Islam, gitu ya, ayah bunda, apakah itu Ibnu Qayyim Jauzi, Abdullah Mubarak, apakah itu Fatihah Khan dan lain-lain, mengingatkan kepada kita bahwa kita kaum laki-laki ini, gitu ya, dan suami dari ibu-ibu yang ada di sini, nanti di Yaumul Hisab itu nggak bisa lari satu inci pun dari pertanyaan Allah dan dari pertanggungjawabkan kepada Allah, gitu ya. Nah, apa yang kita pertanggungjawabkan itu, para ulama menyebutkan nanti para suami, saya ini ayah bunda akan berdiri paling depan, nanti akan ditanya sama Allah sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak kita. Jadi misalnya begini ayah dan bunda, kalau anak kita di umur 0 sampai 2,5 tahun atau sampai 4 tahun, nah nanti Allah akan bertanya kepada kita, ada 3 hal yang paling penting.
yang harus kita jawab, baik terutama para ayah ini. Kenapa menanyakan 3 hal itu? Karena kalau di dalam pengasuhan anak-anak di usia 0 sampai 5, 6 tahun itu seperti yang ayah bunda sudah lakukan, salah satu rujukan kita mengasuh anak usia dini itu adalah seperti yang disebutkan Allah di An-Nahl 78 itu. Gitu ya ayah bunda ya. Jadi kalau punya anak 0 sampai 7 tahun, patokannya adalah wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah itu. Jadi kalau punya anak 0 sampai 7 tahun itu patokannya 3 aja. Berhasil kita untuk menjaga dan menghebatkan pendengaran anak kita? Berhasilkah kita untuk menjaga dan menghebatkan penglihatan anak kita? Berhasilkah kita untuk menjaga dan menghebatkan hati nurani kita atau tidak? Hati nurani anak kita atau tidak? Jadi kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun, berarti di rumah itu betul-betul nanti kita sebagai seorang qawam harus akan ditanya sama Allah gitu dalam tanda petik gitu, banyakkan kita mendengarkan Al-Qur'an kepada anak atau mendengarkan TV kepada anak atau mendengarkan hal-hal yang sifatnya lagu pada anak, khususnya di umur 0, usia-usia dini 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 6 tahun. Nanti kita akan bertanggung jawaban. Seperti saya, ayah bunda, saya ini ketemu mengasuh anak itu ilmu-ilmunya itu sudah tengah jalan gitu ya. Udah keburu anak-anak lewat di umur-umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, umur 15 tahun, barulah saya tahu bahwa begitu beratnya tugas saya kelak kemudian hari sebagai seorang laki-laki akan ditanya sama Allah gitu. Ini umur anakmu sampai 2 tahun, berapa banyak kamu bacaan Al-Quran kepada anakmu di usia itu? Ini anakmu di umur 0 sampai 5 tahun, apakah kamu sudah memperbaiki bacaan Al-Quranmu atau tidak? Kamu sudah punya anak 5, udah punya anak 3, 4, 5, tapi bacaan Al-Quranmu masih petantang-petantang gitu, ayah bunda. Nah, nanti kita akan bertanggung jawabkan depan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ya. Nah, kemudian kita juga akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala dalam salah bentuk pertanggungjawaban nanti ketika anak-anak kita sudah mulai tumbuh dari mumai sampai balik, ketika usia 7 sampai umur 14 sampai 15 tahun, nanti akan ditanya gitu, apakah kita kaum laki-laki ini, Pak suaminya dari ibu-ibu terhadap anak laki-laki sudah mengajarkan kelaki-lakian belum? Mengajarkan kelaki-lakian belum? Mengajarkan tentang ketegasan, mengajarkan tentang amar ma'ruf, nahi mungkar kepada anak laki-laki kita. Dan apakah kita sudah menjaga betul keperempuanan anak perempuan kita di usia 0 sampai 7 sampai 14 sampai 15 tahun. Itu 3 alasan paling penting yang menurut hemat saya kenapa kita membicarakan betapa pentingnya ayah ini di depan anak-anak kita. Yang kedua, istilahnya adalah amanah dunia. Amanah dunia itu apa ya? Dunia ini membutuhkan ayah gitu. Saya ambil contoh gini. Sebelum pandemi itu ada beberapa acara-acara lah, ada semacam konferensi-konferensi tentang ayah-ayah gitu di beberapa negara di Eropa yang alhamdulillah Allah mudahkan saya ikut di situ. Dan kemudian dari beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan itu, kenapa dunia ini menjadi semraut gitu, ayah bunda? Salah satunya adalah mereka melakukan penelitian terhadap pemimpin-pemimpin laki-laki. Jadi apakah itu presiden di sebuah negara, apakah itu raja sebuah negara, apakah itu perdana menteri di sebuah negara gitu. Jadi banyak sekali pemimpin-pemimpin negara itu yang mungkin secara intelektual mereka lulusan mana gitu. Tetapi secara perkembangan mereka bermasalah gitu. Ada pemimpin atau presiden atau perdana menteri atau raja yang tidak berani mengambil keputusan, ada yang ragu-ragu, ada yang sangat tergantung kepada orang luar gitu ya. Jadi sebenarnya ditunggu oleh sekian jutaan masyarakatnya, tetapi dia nggak berani untuk. Nah, kenapa itu seperti itu, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah SWT, itu karena bukan persoalan dia ketika jadi presiden, tetapi adalah kejadian itu terjadi adalah ketika kenapa nggak punya keberanian, kenapa nggak punya berani untuk mengambil keputusan, itu sebenarnya bukan masalah mereka di umur itu, tapi persoalannya adalah mereka nggak punya di deposit pengasuhan mereka itu kurang, minim. Keberanian itu nggak pernah diajarkan di umur 14 tahun sampai 15 tahun. Berani mengambil sikap itu nggak pernah mereka dapatkan simulasinya di umur 14 sampai 15 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah istri membutuhkan ayah. Jadi ini ada satu cerita yang menarik nih ayah bunda. Seperti yang ayah bunda ketahui bahwa Indonesia ini sudah ditetapkan dalam beberapa penelitian itu adalah negara fatherless country nomor 3 di dunia. Jadi negara yang kekurangan ayah secara psikologis sebenarnya nomor 3 di dunia. Nah, salah satu akibat dari fatherless country itu adalah fatherless country itu maksudnya sederhananya begini ayah, adalah negara yang
negara yang punya ayah, banyak ayahnya secara fisik, tetapi anak-anak nggak merasakan ayahnya secara psikologis gitu. Jadi ayahnya banyak hadir untuk mengurus pertumbuhan tubuhnya saja, tetapi ayahnya tidak banyak terlibat dan terikat dalam mengurus spiritualnya, mengurus emosionalnya, mengurus intelektualnya, dan mengurus sosialnya. Nah, korbannya adalah anak-anak. Nah, istilahnya kalau fatherless country itu, anak laki-laki itu biasanya mendapatkan gejala namanya father hunger. Yang anak perempuan biasanya namanya daddy issues, ya ayah bunda ya. Nah, di negara-negara yang lain, fatherless country itu penyebabnya akibatnya langsung diderita oleh anak-anak. Tapi lucunya di Indonesia, fatherless country itu yang paling menderita itu justru adalah istrinya, istri dari sang bapak itu. Jadi yang paling menderita itu kalau ada fatherless country itu, kalau di dunia lain itu yang paling menderita itu adalah anak-anak. Kalau di Indonesia yang paling menderita yang pertama itu adalah para istri. Nah, yang ketiga ya Bunda adalah anak butuhkan ayah. Yang tadi saya menyebutkan itu. Ketiadaan ayah gitu. Banyak ayah hanya mencari uang saja pikirannya, tetapi dia nggak terikat dan terlibat di dalam mengurus anak-anak 4 hal. Dia nggak mengurus terlibat dalam mengurus spiritualitas anaknya, dia nggak mengurus emosional anaknya, dia nggak mengurus intelektual anaknya, dia nggak mengurus sosial anaknya gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah kalau anak laki-laki itu sering disebut dengan father hunger, yang anak perempuan itu sering disebut dengan daddy issues. Nah, daddy issues itu nanti anak perempuan kita terlihatnya adalah ketika di 15 tahun ke atas, 16 tahun ke atas. Ketika dia mungkin tidak punya keterikatan dan kenyamanan hubungannya dengan ayahnya di umur 7-14 tahun, 8 sampai 15 tahun. Kalau father hunger itu seperti apa ayah Irwan? Nanti anak laki-laki di atas 16 tahun ke atas itu, secara fisik dia laki-laki, anak laki-laki, tetapi mungkin secara perkembangan dia nggak muncul ke laki-lakiannya. Kenapa ini sebabnya? Karena salah satu sebabnya adalah ayahnya nggak terlibat di dalam melaki-lakikan dia di umur 7-14 tahun, 8 sampai 15 tahun. Ini alasan-alasannya ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, bagaimana caranya menjadi ayah yang pahlawan yang ideal itu? Di ilmu parenting pada fathering itu disebutkan supaya bisa menjadi pahlawan ideal bagi anak-anak kita, jadilah ayah yang tangguh. Nah, saya di fathering itu menyebutnya dengan ayah 532 gitu, ayah bunda. Jadi ayah yang tangguh itu yang nanti menjadi pahlawan paling ideal di depan anak-anaknya itu adalah ayah yang tangguh, ayah 532 gitu. Nah, satu catatannya ayah dan bunda adalah bahwa nanti kalau kita membicarakan ayah tangguh 532 ini adalah idealnya, ya, idealnya. Masing-masing anak itu pasti berbeda ya kadarnya membutuhkan kepahlawanan dari masing-masing bapaknya. Ini idealnya. Kalau kita mau jadi pahlawan di depan anak-anak kita itu, jadilah ayah yang tangguh, ayah tangguh, ayah tangguh 532. Apa itu 532 itu? Ayah dan bunda adalah harus ada 5 hal, kita menangguhkan 5 fondasi. Nah, 5 fondasi itu kalau kita berbicara soal fondasi parenting, itu ada 5 hal yang nggak bisa kita nego gitu ayah bunda. 5 hal yang harus kita urus terikat dan terlibat dan terikat gitu. Sepanjang tahap perkembangan anak-anak kita, terutama di 3 tahap perkembangan. Di usia 0 sampai 7 tahun, 7 14 tahun, 14 sampai 21 tahun. Nah, kita menangguhkan 5 fondasi itu. Apa fondasi itu? Yang nanti Allah akan tanya dia mulai hisab itu, bernama fondasi spiritualitas. Yang kedua fondasi emosional, ketiga fondasi intelektual, yang keempat fondasi sosial, yang kelima adalah fondasi fisikal. Jadi ada 5 hal, 5 fondasi yang kita kuatkan. Jadi kalau kita ingin jadi pahlawan di depan anak-anak kita itu, 5 ini yang harus kita usahakan. Kita berusaha ya bunda ya, tidak ada yang ideal, tidak ada yang sempurna gitu kecuali Rasulullah SAW. Nah, setelah kita mencoba untuk berusaha menangguhkan diri kita di 5 fondasi ini, kemudian kita bagaimana supaya 5 fondasi ini menjadi baik, menjadi bagus gitu ya bunda, supaya kita bisa tangguh di 5 fondasi ini, kita memeriksa 3 hal gitu ya, kita memeriksa dan memperbaiki 3 hal. Dan kemudian bagaimana menjaga ketangguhan itu ada 2 hal yang dipentingkan. Kita lihat sedikit ayah bunda ya, mungkin nggak bisa terlalu lama karena waktunya juga nggak memungkinkan. Nah, 5 fondasi itu apa? Ayah dan bunda adalah ada 5 fondasi atau pilar parenting yang tadi saya menyebutkan itu. Jadi pekerjaan kita ayah dan ibu dalam mengasuh anak itu cuma 5 aja sebenarnya, yaitu mengurus spiritualitas anak kita. Itu ya bunda ya, mengurus spiritualitas itu juga tergantung tahap perkembangan. Misalnya begini, kalau tahap perkembangan anak 0 sampai 7 tahun, itu adalah tahap perkembangan yang terbaik sepanjang hidup manusia. Termasuklah potensi spiritual yang terbaik sepanjang hidup anak manusia. Jadi artinya apa?
di usia 0 sampai 7 tahun itu Allah memudahkan semua yang kita mau kuatkan fondasi spiritual anak kita bisa lewat pendengaran, bisa lewat penglihatan, bisa lewat hati nurani anak-anak kita, gitu ya bundanya. Itulah sebabnya tadi saya menyebutkan, para ulama, para ahli menyebutkan kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 5 tahun, dalam tanda petik ayah dan ibunya wajib untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, gitu ya bundanya. Wajib memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Kenapa? Karena ini bersangkut paut dengan pendengaran, apa yang kita mau dengarkan kepada anak-anak kita. Nah, seperti yang ayah bunda ketahui bahwa di usia itu pendengaran anak kita, dia mampu menyimpan sekian ribu kata-kata dan dia simpan itu 10 tahun lamanya ke depan. Nah, baik. Apa saja lima ketangguhan spiritual itu lima ayah tangguh itu: ketangguhan spiritual, ketangguhan emosional, fisik, sosial, dan intelektual. Nah, seperti apa ketangguhan spiritual itu? Adalah ketangguhan kita mencontoh kepada Ayahanda Ibrahim. Nah, Ayahanda Ibrahim itu ada 3 ciri ketangguhan spiritual yang beliau miliki. Yang pertama, tersambung, terhubung, dan tergantung sama Allah. Jadi maksud saya gini nih Ayah Bunda, saya mencontohkan gini ya. Kalau saya hubungan saya dengan Allah tuh kadang-kadang banyaknya tersambung gitu Ayah Bunda ya, tapi nggak terhubung, apalagi tergantung. Nah, itulah kelemahan saya. Misalnya gini, saya kalau sholat gitu ya baca Al-Fatihah gitu, Bismillahirrahmanirrahim, terhubung tersambung saya, gitu ya bunda. Tapi saya nggak bisa bergetar gitu. Saya nggak bisa bergetar ketika saya baca Ar-Rahmanirrahim, nggak ada bergetar gitu ya bunda. Nggak ada rasa untuk ya Allah gitu ya, Rahman Rahim itu nggak ada, nggak terhubung gitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu saya lalui terus gitu, sholat demi sholat, apalagi tergantung kepada Allah gitu. Nah, kalau hubungannya dengan parenting, ayah bunda adalah ayah yang kuat punya hubungan spiritual itu adalah saking dia tersambung dan terhubung dan tergantung kepada Allah, kalau ada apa-apa dia dalam kehidupan rumah tangganya, dia bermasalah dengan istrinya, bermasalah dengan anak-anaknya, yang pertama itu dalam pikiran dia adalah kalau misalnya komunikasi nggak lancar dengan anak-anak, yang pertama pikiran dia itu bukanlah parenting skill, tapi yang pertama pikiran dia itu adalah, ya Allah kenapa ini ngomong dengan anak nggak nyambung-nyambung gitu ya. Nah, kalau para ahli itu mengatakan yang kita cek pertama itu bukan anak kita, tapi ceklah mulut kita gitu. Kenapa kita ngomong sama anak itu nggak nyambung-nyambung? Bisa jadi ayah dan bunda yang dimiliki Allah SWT, saya mencontohkan ke diri saya. Bisa jadi gitu ya, mulut saya ini itu udah kurang, hari ini kurang baca Al-Quran gitu ya bunda ya. Hari ini banyak ribahnya, hari ini kurang zikirnya gitu ya bunda. Jadi memang nggak berkah. Sehingga kalau nggak ada keberkahan susah nyambungnya kepada anak-anak kalau saya ngomong. Nah, oleh sebab itu ayah bunda, ayah yang punya ketangguhan secara spiritual ini nanti insya Allah bisa menjaga fitrah keluarga. Misalnya gini ayah, jadi dia bisa menjaga fitrah pasangannya. Menjaga fitrah pasangan itu seperti apa gitu ya bunda ya. Kalau dihubungkan dengan parenting nih ya bunda ya, sang ayah ini, sang koam ini nggak akan membiarkan istrinya bekerja sepanjang hayatnya. Kan gitu ya bunda ya. Karena fitrahnya istri kan bukan menjadi tulang punggung, tapi menjadi tulang rusuk gitu ya. Jadi kalaupun nanti ada istrinya yang bekerja, dia akan punya target, Dek, suatu saat nanti aku hanya menjadi tulang punggung untuk aku. Kamu nggak boleh, kamu harus fitrahmu nggak boleh tertukar. Karena anak-anakmu membutuhkan fitrah yang Allah berikan kepada kamu gitu ya. Nah, nanti ibunda karena dia kuat secara spiritual, maka mungkin dia akan bisa melakukan ini karena dia adalah penjaga fitrah keluarga gitu ya bunda ya. Baik, yang kedua adalah ayah yang tangguh secara emosional. Ada fitrah yang dilebihkan Allah kepada para ayah, itu namanya fitrah taflof gitu, fitrah ketangguhan. Semua ayah, apakah itu ayahnya ada melambai-melambainya, dia punya ketangguhan gitu ya. Allah memberikan fitrah itu. Cuman mungkin ayah bunda, mungkin ketangguhan ini mungkin berkurang, bisa jadi karena ada hijab, bisa jadi karena memang ada hal-hal yang bisa yang menutup ketangguhan-ketangguhan itu. Nah, untuk apa ayah yang punya ketangguhan ini, ayah bunda ketangguhan emosional ini, supaya dia bisa mendampingi kecerdasan emosional, perkembangan kecerdasan emosional anak-anaknya. Seperti yang ayah bunda ketahui, Ustazah ketahui bahwa tahap perkembangan emosional anak itu kan bertahap-tahap ya. Ada yang disebut dengan tahap perkembangan kecerdasan emosional umum, itu anak-anak bayi. Nah, ada kecerdasan yang tingkat batita dan balita, tingkat emosional, ada tingkat kognisi, ada tingkat abstrak. Nah, ayah yang bagus dan tangguh secara emosional sudah barang tentu dia bisa menemani anak-anaknya untuk menemani anaknya menghebatkan kecerdasan emosional anaknya. Yang ketiga, ya bunda adalah ayah yang tangguh secara fisik. Nah, saya dalam terpetik saya mengatakannya ayah Bang Jago gitu, ayah yang memang bisa melindungi, mengayomi. Jadi kalau ada apa-apa anak-anaknya itu yang paling depan itu adalah ayahnya.
Jadi misalnya kalau misalnya saya lagi mencontohkan diri saya nih ayah bunda ya, dahulu nih gitu. Ketika nyebrang jalan bersama anak menambah istri gitu ya. Dulu karena utang pengasuhan saya banyak, itu yang saya nyebrang tuh susah gitu memutuskan seberang apa enggak, nyebrang apa enggak gitu. Jadi saya nggak bisa nggak tangguh secara fisik gitu. Harusnya kan kalau kita nyebrang nyebrang jalan itu kan kita yang paling depan ya bunda ya, kita yang stop mobil, kita yang apa gitu. Tapi karena saya punya utang pengasuhan yang banyak, karena saya di umur 0, 15, 14 tahun itu pengecut gitu ya bunda. Nggak sering dihadapkan kepada persoalan gitu ya. Jadi akhirnya kadang-kadang kalau jalan sama istri itu justru ini yang membimbing saya istri gitu. Ayo bang kita nyebrang gitu ya. Nah, Allahu Akbar lah. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya insya Allah gitu. Kemudian ayah yang tangguh secara fisik itu untuk apa gitu, salah satu gunanya nanti adalah menjaga maskulinitas anak gitu ya. Seperti yang ayah bunda ketahui, ayah itu nanti tugasnya sekitar umur 3 tahun 4 tahun anak laki-laki, dia mensuplai maskulinitas kepada anak laki-laki. Makanya dikatakan para ahli kalau ayah yang pas itu, ayah yang menjago itu, nanti anak umur 3 tahun 4 tahun itu wajib main gulat. Nah, main anak laki-laki gitu ya, karena dengan main gulat itulah kita mensuplai banyak maskulinitas ke laki-lakian secara pelan-pelan kepada anak laki-laki kita. Yang keempat, ayah bunda adalah ayah yang tangguh secara sosial. Nah, ayah yang tangguh secara sosial itu adalah ayah yang punya keberanian, ketegasan, dan ketegaan. Ini pun sebenarnya ayah bunda nggak bisa seperti tahu bulat ini, nggak bisa tiba-tiba mendadak digoreng jadi gitu, halo gitu nggak bisa gitu ya. Keberanian, ketegasan, ketegaan ini juga sangat tergantung seperti apa deposit pengasuhan kita dulu di umur 14 tahun sampai 15 tahun gitu ya. Ada ayah yang tidak punya ketegasan dan ketegaan gitu. Apa-apa anaknya nanya, ya bagusnya gimana ya? Ya kalau ayah mah gimana ibu aja gitu. Ini nggak menguntungkan bagi anak-anak punya ayah semacam ini, gitu ya bunda ya. Atau misalnya ada anak mengatakan, ya aku dibully sama temanku, gitu. Waduh gimana ya nak ya gitu. Oh, ibu bisa nggak ibu datang ke sekolah gitu? Ini nggak pas nih, gitu. Nggak pas yang semacam ini karena nggak punya ketegasan dan ketegaan. Apalagi berhadapan dengan anak-anak umur balik di umur 10 sampai 15 tahun. Di umur itu ada satu hak anak yang paling penting terhadap ayahnya, yaitu ketegasan, ketegaan. Karena di umur 10 sampai 15 16 tahun itu, di umur balik itu, baik anak laki-laki dan perempuan, dia pengen dan dihadapkan seorang ayah itu bukan karena ayahnya punya banyak uang sebenarnya. Bukan hanya persoalan ayah banyak memberikan fasilitas, bukan. Tetapi dia pengen ayahnya memberikan modal besar dia untuk dewasa. Apa itu? Raja tega dan raja tegas. Dia butuh ayah yang punya ketegasan, ketegaan. Kalau ayah boleh nggak aku begini? Kalau ayahnya bilang menurut ayah begini, nak menurut kamu gini, oke kita ambil kesimpulan, nggak usah berangkat. Nah itu yang dimiliki oleh anak-anak kita. Banyak sekali ayah bunda yang mulia Allah SWT, kegagalan kita terhadap anak perempuan dan laki-laki di umur-umur balik itu adalah dia gagal nanti di umur 16 tahun ke depan, dia banyak salah gaul. Itu kenapa? Karena dia nggak punya ayah yang punya otoriti, gitu ya bunda. Otoriti itu apa? Ayah yang menjadi raja tega dan raja tegas. Karena di umur itu yang paling penting bagi anak laki-laki dan perempuan adalah punya ayah, punya ketegasan dan ketegaan. Jadi bukan punya kekerasan ya, tapi ketegasan dan ketegaan. Baik, yang kelima yang terakhir, lima ketangguhan itu adalah ayah yang tangguh secara intelektual. Ini ayah yang suka belajar ya, ayah yang gelasnya kosong lah gitu ya. Kalau apa-apa dia mau belajar gitu ya. Dan kemudian kalau dia salah dia mengakui dan dia perbaiki. Yang paling berat itu adalah ayah yang gelas penuh kan gitu ya bunda ya. Si istrinya bilang, ya gitu ayah dengar-dengar kayak apa kayak pelajaran parenting atau apa, aku udah tahu kok, insya Allah udah tahu gitu ya. Dan pokoknya dibilangin apa udah tahu semua gitu ayah bunda. Nah ini yang kita sebutkan dengan 5 ketangguhan. Nah, bagaimana caranya agar ayah menjadi ayah tangguh? Yang tadi itu idealnya kan 5 tadi ayah bunda. Bagaimana kita supaya menjadi ayah yang tangguh? Nah, para ahli itu menyebutkan harus kita memeriksa dan menghebatkan 3 hal ini. Yang pertama yang kita periksa itu adalah relasi spiritual. Nah, relasi spiritual ini memang penting nah ya. Bagaimana tadi disebutkan sama-sama kita tahu bahwa ku anfusikum wa ahlikum naro. Jadi memang kalau di teori fathering keayahan itu, sebenarnya ayah itu sangat mudah dalam tanda petik untuk mengatur dan menghebatkan anak-anaknya atau rumah tangganya. Apa syaratnya? Satu aja. Yang pertama adalah syarat yang paling utama itu ayah jaminkan dia punya hubungan spiritual yang kuat dengan Allah. Gitu ya. Kalau ayah dan bunda baca buku-bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Abdullah Mubarak itu menyampaikan persoalan rumah tangga itu nggak komunikasi nggak lancar dengan anak, dengan pasangan itu, sebenarnya yang paling gampang untuk menyelesaikan masalah itu adalah ayah kuatkan spiritualnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama.
Yang kedua, jadi makanya kalau begitu ibu-ibu terutama nih yang kepada suami-suaminya berarti memang meminta dan menemani suaminya untuk mempunyai ikatan spiritual yang kuat kepada Allah. Misalnya kalau subuh-subuh bangunin suaminya, abang, emas gitu ya. Kalau laki-laki subuhnya tidak di kamar, tapi subuhnya di masjid gitu ya bunda. Tapi kata suaminya, aduh aku dingin gitu ya. Aku beliin baju dingin ya mas. Yang penting mas subuh di masjid gitu. Aduh, aku kalau pagi-pagi itu kakiku susah gerak ya, aku anterin ya mas gitu ke masjid gitu. Itu saking kita mau mengatakan kepada suami bahwa hubungan ayah dengan Allah itu sangat menentukan seperti apa kondisi rumah tangga kita. Ya. Misalnya gini, ayah kayaknya harus ayah perbaiki bacaan Al-Quran deh gitu, karena anak-anak di rumah ini nggak ada nuansa gitu. Anak-anak nggak dengerin ada orang tuanya atau apa bapaknya baca Al-Quran. Kalau aku kan sering baca Al-Quran gitu ya, dan ayah, ayo ya punya rutin lah baca Al-Quran gitu. Yang kedua adalah memeriksa dan menghebatkan relasi pernikahan. Kenapa kita membicarakan relasi pernikahan ini ayah bunda? Karena relasi pernikahan ini kalau secara teori di parenting itu sangat berpengaruh kepada relasi pengasuhan, gitu ya. Seperti apa kondisi pernikahan kita, gitu ya? Apakah baik-baik saja atau udah nggak baik-baik saja, atau banyak pura-puranya sebenarnya pura-pura bahagia gitu sebenarnya udah nggak baik-baik saja rumah tangga itu. Nah itu pengaruh besar bagaimana nanti kita mengasuh anak-anak kita. Kebayanglah ayah bunda ya, ada sepasang suami istri yang sebenarnya udah nggak baik-baik saja hubungan mereka, gitu ya. Kebayanglah bagaimana mereka mengasuh anak. Padahal mengasuh anak itu perlu kesepakatan. Gitu ya bunda ya. Mengasuh anak itu amanahnya diberikan amanah kepada dua orang, kepada ibu dan bapak. Bukan diamanahkan kepada hanya satu orang saja. Gitu ya. Nah, relasi pernikahan yang kedua, yang ketiga kita periksa adalah relasi pengasuhan yang kita hebatkan relasi pengasuhan. Nah, relasi pengasuhan ini seperti yang teman-teman di BMI saya khawatir ya saya berhusnuzon teman-teman di BMI sudah khatam lah dengan persoalan ini. Ngasuh anak itu seperti apa? Ada dua hal yang paling penting. Yang pertama nggak boleh memberikan waktu luang, gitu ya bunda ya, nggak boleh memberikan waktu luang. Jadi harus meluangkan waktu. Jadi ngasuh anak itu jangan hanya wah ada kesempatannya pulang dari kantor agak cepet dikit, ayo main sama anak. Bukan begitu maksudnya ya bunda. Jadi memang mengasuh anak itu luangkan waktu. Memang harus ada agenda. Kalau ayah dan bunda punya agenda setiap hari, ngasuh anak itu bermain dengan anak atau berdialog dengan anak itu harus ada dalam agenda ayah gitu. Jadi memang sengaja kita bikin agenda pertemuan dengan anak-anak. Yang kedua adalah mau tidak mau memang kita harus ada ilmunya, terutama adalah ilmu tahap perkembangan. Ini punten ya ayah bunda ya, saya sedikit nyinyir persoalan ilmu tahap perkembangan ini. Karena memang agak repot juga kalau kita ngasuh anak, tapi kita nggak tahu tentang anak-anak kita gitu ya bunda ya. Nanti kan berbeda ya, yang membangunkan anak umur kelas 2 SD dengan anak kelas 4 SD pasti berbeda. Memberikan apresiasi kepada anak kelas 1 SD dengan anak kelas 5 SD pasti berbeda. Memberikan metode disiplin kepada anak kelas 3 SD pasti berbeda dengan anak kelas 7, kelas 8 gitu ya. Nah, oleh sebab itu agak lucu juga kalau kita mengasuh anak-anak kita gitu, kita nggak tahu tentang perkembangan anak-anak kita. Sama seperti gini ayah bunda yang saya alami. Dahulu saya berpikiran bahwa semakin kecil umur anak-anak, semakin santai saya gitu dalam mengasuh anak-anak gitu. Tapi ternyata kalau kita baca buku-buku pendidikan anak dalam Islam itu, justru semakin kecil anak-anak kita harusnya gitu ya, harusnya kita semakin serius gitu ya bunda ya. Karena apa? Karena Allah memberikan potensi yang sangat luar biasa itu, terbesar dan terbanyak itu justru ketika semakin kecil anak-anak kita gitu ya bunda ya gitu. Jadi ibaratnya kalau di sekolah itu, kalau guru PAUD, guru TK itu nggak boleh guru biasa-biasa aja. Harusnya guru yang luar biasa gitu. Jadi kalau punya ayah, punya anak, ibu punya anak 0 sampai 7 tahun, harusnya jangan santai-santai. Harusnya itu kita memberikan porsi perhatian yang harus jauh lebih serius sebenarnya. Nah, dari mana kita tahu itu? Dari buku ilmu tahap perkembangan. Nah, tadi ada contoh bukunya yang ditampilkan adalah buku tentang semua anak adalah bintang. Bukunya seperti ini. Saya nggak jualan buku ya bunda, tapi ini bukunya udah nggak terbit lagi sebenarnya. Nggak ada lagi, belum ada penerbit yang mau menerbitkan buku ini. Dulu pernah diterbitkan. Nah, menurut hemat saya buku semacam ini harusnya ada di rumah gitu. Apalagi ayah dan ibu bekerja gitu ya. Dan sudah nggak banyak bertemu dengan anak, sudah nggak banyak bertemu dengan anak, kita nggak tahu perkembangan anak-anak kita, jadi agak susah kita untuk membuat relasi pengasuhan yang baik untuk anak-anak kita. Ini contoh-contoh yang keterangan aja ya bunda ya. Relasi spiritual itu salah satu contohnya kita menyontoh kepada ayah dan Nabi Ibrahim. Yang kita bisa baca ini di As-Saffat 99 sampai 102 itu ya bunda ya. Ada 3 contoh profil ayah yang tangguh secara spiritual itu. Ayah yang bersegera,
Ayah yang tak pernah putus asa, ayah yang bersandar hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kedua adalah relasi pernikahan. Nah, relasi pernikahan itu yang ada dua hal yang harus kita periksa. Yang pertama adalah memeriksa tentang diri sendiri, gitu ya. Maksudnya gini ayah bunda, kalaulah saya seorang ayah, kalau supaya relasi pernikahan saya baik itu saya harus memeriksa diri saya. Saya terhubung nggak sama diri saya? Maksudnya gini ayah bunda, terhubung itu adalah saya mau nggak mengakui kelemahan-kelemahan saya apa, kelebihan-kelebihan saya apa, terutama kelemahan gitu ya bunda ya. Nah, kelemahan-kelemahan yang terjadi yang sekarang menjadi kepribadian saya itu, ayah bunda, itu lebih banyak sebenarnya adalah karena deposit pengasuhan di umur 15-18 tahun. Misalnya begini, taruhlah misalnya Mas Rido ya, Mas Rido di kantor misalnya. Kalau ada orang mau tanya, kamu kenal nggak Mas Rido? Oh kenal. Oh Rido yang itu kalau ngomongnya pinter tapi tanggung jawabnya enggak gitu. Ini contoh ya Mas Rido ya, jangan marah ya. Nah, kalau hampir semua teman-teman bilang begitu, berarti itu kita punya utang pengasuhan. Berarti utang pengasuhannya Mas Ridho adalah nggak bertanggung jawab gitu ya Bunda. Kenapa itu menjadi kepribadian? Itu bukan karena persoalan Mas Ridho umurnya sekarang di sini, tetapi lihatlah deposit pengasuhannya di umur 14 tahun dan 15 tahun. Bisa jadi simulasi dan stimulasi tentang tanggung jawab itu nggak terlalu banyak diberikan oleh orang tua atau orang dewasa sekitar kita. Misalnya gini, Mas Ridho nanya ke tempat tinggal saya, kenal nggak dengan Ayah Irwan? Oh kenal gitu. Irwan yang seperti Irwan yang itu ya, yang orangnya sukanya flight nggak suka fight gitu. Kalau ada masalah menghindar gitu. Kalau ada masalah ngeles gitu, nggak menghadapi persoalan. Nah, kepribadian saya yang seperti itu, ayah bunda yang milik Allah SWT, itu bukan karena kejadian saya sekarang, tapi itu adalah deposit pengasuhan saya gitu, hasil deposit pengasuhan saya di umur 0, 15 dan 18 tahun. Nah, ayah yang terhubung dengan dirinya itu adalah ayah yang mau mengakui utang pengasuhan. Kenapa dia mau utang pengasuhan? Karena dia ingin menguatkan hubungan pernikahan, gitu ya, relasi pernikahan, gitu ya. Nah, yang paling berat itu adalah ayahnya nggak mau mengakui itu. Akhirnya memang istrinya jadi tekanan batin gitu ayah bunda ya. Ngelihat suaminya nggak berani, pengejutnya luar biasa, lampu mati malam-malam lampu mati, yang teriak pertama suaminya. Astagfirullahaladzim, kata istrinya, Allah, ini anak-anak bagaimana, ini akan mencontoh siapa gitu. Kalau anak-anaknya bilang, ya aku tadi dibully sama teman-temanku, ya Allah ya aku sakit banget atau apa. Ayahnya dengan gampang bilang, ibu aja deh yang nyelesain gitu ya. Apalagi ini anaknya umur kelas 5 SD, 6 SD. Ini benar-benar nggak patut dia mendapatkan ayah yang semacam ini gitu ya bunda gitu. Yang dia harusnya dia ingin mendapatkan kelaki-lakian dari ayahnya. Yang kedua, ayah bunda yang milik Allah SWT adalah memeriksa hubungan kita dengan pasangan. Ini yang saya sebut tadi ayah bunda ya. Marilah kita melihat apakah kita dengan pasangan kita itu sudah membuat roadmap pernikahan apa belum. Maksudnya ini rencana pernikahan ini kita mau kemana sih tujuannya gitu ya. Nah roadmapnya untuk mencapai tujuan itu seperti apa gitu. Nah saya lagi-lagi punten ini, saya yakin betul dari saya baru snuzon, apalagi teman-teman di BMI, Soleh dan Soleha, pasti sudah punya roadmap pernikahan gitu ya. Pasti sudah punya rencana pernikahan itu seperti apa. Yang paling berat itu adalah rumah tangga nggak punya rencana pernikahan. Ini rumah tangga mau dibawa kemana? Kata si istrinya, bang rumah tangga mau dibawa kemana nih? Tahu nih mau kemana gitu ya. Jalan aja lah pokoknya gitu. Lah ini bukan jalan-jalan, ini bukan backpackeran nih bang gitu ya. Ini kita bertanggung jawab depan Allah gitu ya. Harus ada tujuannya. Nah untuk mencapai tujuan itu yang kita bikin dengan kita tuliskan kita sebutkan dengan roadmap. Secara teorinya ada 5 tahap ayah bunda. Tahap yang pertama, kedua, keempat, dan kelima gitu ya. Nah kita nggak perlu melanjutkan ini. Saya pikir ayah bunda sudah punya roadmap lah ya, roadmap rumah tangga gitu. Sama seperti BMI pasti punya roadmap ya, apa kemana tujuannya, apa yang mau dicapai gitu. Nah itu baru perusahaan aja udah punya roadmap, apalagi ini rumah tangga gitu. Rumah tangga punya roadmap ya agak berat lah gitu. Yang ketiga, yang terakhir adalah relasi pengasuhan. Relasi pengasuhan itu ada 3 hal yang paling penting. Ini teman-teman sudah pernah juga dapat mungkin dari ustadz-ustadz yang lain. Ada 3 hal yang paling penting yang kita harus lihat bagaimana peran kita dalam mengasuh anak-anak kita. Yang pertama, kita cek suami istri sudah sama belum prinsip pengasuhannya. Nah, di dalam Islam itu ada sekitar dalam Terbiatul Aulad wal Islamiyah itu ada sekitar 10-14 prinsip pengasuhan. Nah, prinsip ini antara suami istri wajib sama, nggak boleh ini berbeda, gitu ya Bunda. Misalnya, anak itu amanah, anak itu kan dipertanggungjawabkan. Itu suami istri harus sama-sama. Kalau dia sama-sama berarti nggak ada alasan kalau ada suami yang mengatakan aku nyari uang aja ya dek gitu. Gitu nyari uang. Kata istrinya
Abang gimana bang urusan-urusan nanti anak untuk sholat anak gimana, bagaimana bacaan sholat anak seperti apa, kamu deh yang ngurus gitu. Nah berarti jangan ada lagi suami yang berprinsip semacam ini, karena kalau begitu berarti prinsipnya berbeda. Kalau prinsip pengasuhan berbeda, pasti pola pengasuhannya berbeda. Itu yang bunda. Nah yang ketiga adalah roadmap pengasuhan. Nah, seperti yang ayah bunda ketahui, nah kalau kita punya anak laki-laki, anak perempuan kan memang sudah di dalam pendidikan dalam Islam itu kan berbeda ya bunda ya. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran gitu ya. Jadi ngasuh anak laki-laki itu pasti berbeda dengan anak perempuan. Itulah sebabnya kenapa kalau kita punya anak laki-laki kita bikinkan roadmapnya karena ada contohnya. Roadmap anak laki-laki itu salah satunya kita mencontoh kepada ayahanda Ibrahim, roadmap anak perempuan kita mencontoh kepada ayahanda Imran gitu ya. Jadi kalau punya anak laki dan perempuan harus ada beginian gitu ya bunda ya. Jadi jelas anak laki-laki ya anak laki-laki kita sepakati dengan istri kita dengan pasangan kita. Dek nanti ujungnya anak laki-laki ini koam ya. Koam profilnya seperti apa bang? Ya seperti Ishak dan Ismail lah gitu ya. Gimana cara mencapainya bang? Anak kita kan masih 0 sampai 7 tahun. Itulah yang kita sebut dengan roadmap. Jadi 0 sampai 7 tahun anak laki-laki kita itu apa yang harus kita berikan kepada anak laki-laki kita supaya ujungnya tetap dia akan menjadi kawam, menjadi Ishak dan Ismail. Nah, umur 14 tahun untuk anak laki-laki apa yang harus kita lakukan? Untuk anak perempuan apa yang harus kita lakukan? Gitu. Gitu ya Bunda ya. Nah, mudah-mudahan kita sudah melakukan ini semua insya Allah. Sehingga kalau 3 ini kita lakukan, para ahli fadring meyakini mudah-mudahan kita bisa menjadi mendapatkan 5 ketangguhan yang tadi itu. Terakhir ayah. Bagaimana supaya kita tetap menjadi ayah yang tangguh? Ada 2 hal. Yang pertama itu komitmen dan konsisten. Nah, komitmen itu adalah terikat dan terlibat dan terikat. Dan konsisten itu adalah bagaimana kita menjalankan komitmen-komitmen kita. Misalnya begini, komitmen kita itu adalah bahwa saya adalah seorang ayah, saya akan tetap menjadi seorang ayah dalam apapun keadaannya saya akan tetap menjadi seorang ayah. Saya adalah ayah yang tidak akan pergi lepas dari tanggung jawab. Saya adalah nakhoda di rumah tangga ini dan saya nggak akan kalaupun ada persoalan dalam bahtera ini saya nggak akan pergi, saya nggak akan meninggalkan kemudi karena saya adalah nakhoda. Gitu. Kalaupun ada apa persoalan di bahtera ini, saya orang yang paling terakhir meninggalkan bahtera ini adalah ayah gitu. Nah ini komitmen kita, Bunda ya. Nah komitmen itu ada ukuran-ukurannya kalau di fathering. Nah komitmen itu misalnya gini, ini ukuran di fathering nih, ukuran komitmennya seorang ayah. Misalnya ayah bisa tanya, apakah ayah, nah saya bacakan yang nomor 4 ini ya. Ini nomor 4 ini yang saya nggak kuat sebenarnya. saya misalnya gini, apakah ayah mencoba membandingkan antara komitmen ayah kepada anak dengan komitmen ayah dengan kantor? Kalau saya itu ayah bunda gitu, saya itu komitmen dengan kantor tuh masya Allah gitu. Telat dikit sama kantor takutnya luar biasa. Tapi janji telat saya memenuhi janji anak-anak saya biasa aja gitu ya. Biasa bagi saya gitu. Anak kata ayah anak gitu ya kita boleh nggak nih gitu. Entar ya enggak ya boleh entar gitu ya. Tapi kalau urusan sama kantor takutnya udah luar biasa gitu ya. Padahal salah satunya adalah dengan anak ini kan masya Allah ya tanggung jawab kita luar biasa. Ini hanya ukuran saja ayah yang saya buatkan untuk memudahkan kita sejauh apa komitmen kita kepada pengasuhan kepada anak-anak kita. Bagaimana supaya memperkuat komitmen kita? Nah, sampaikanlah komitmen kita itu kepada Allah gitu ya. Apakah lewat doa-doa kita, habis tahajud dan lain-lain. Kemudian yang kedua, untuk menjaga ketangguhan kita itu adalah konsisten. Jadi istiqomah dan istimroriyah gitulah ayah bunda ya. Kalau istilahnya BMI begitulah istiqomah dan istimroriyah gitu. Jadi konsisten itu adalah terus-menerus melaksanakan apa-apa yang kita komitkan, apa yang kita udah bikin komitmen. Ini ukuran sederhananya, sejauh apa konsistensi ayah dalam menjadi seorang ayah, dalam mengasuh anak-anak kita. Saya konsisten meski mood lagi tidak baik, misalnya saya tetap bisa membersamai keluarga dalam semua keadaan, saya tipe ayah yang suka menjaga janji dan lain-lain. Ayah bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga memperkuat konsistensi kita, ini menjaga janji gitu. Mungkin banyak cara yang ayah lakukan dan kawal kata-kata ayah terutama bagi anak-anak kita, jangan asal jawab entar-entar gitu ayah ya karena itu pengaruh besar terhadap anak-anak kita. Sudah barang tentu kita memprioritaskan ayah bunda ya dari pulang kerja misalnya kita mau hang out dulu kah atau mau apa dulu kah gitu atau mungkin kita buru-buru ke anak kita untuk menemani anak kita dan lain-lain. Pasti ada prioritas dalam hidup kita. Mungkin itu Mas Ridho yang bisa saya sampaikan.
Nah, kesimpulan saya sederhananya adalah bagaimana menjadi pahlawan di depan anak-anak itu nggak bisa mendadak, nggak bisa seperti tahu bulat gitu ya, digoreng mendadak jadi itu tidak. Jadi apa namanya menjadi ideal, menjadi pahlawan ideal di depan mata anak-anak kita itu memang perlu proses. Nah, bagaimana caranya? Ada istilahnya ayah 532 ya, berusaha untuk tangguh dalam 5 hal, 5 fondasi parenting itu berusaha ya, Mas Ridho ya, berusaha ya, bukan saya ini ayah tangguh nggak ada, tapi berusaha gitu. Berusaha itu pasti ada jatuhnya, ada bangunnya, jatuhnya, ada bangunnya. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa menjadi ayah yang tangguh 5 fondasi itu? Ada 3 hal yang perlu kita periksa dan kita hebatkan. Periksa relasi spiritual, periksa relasi pernikahan, dan periksa relasi pengasuhan pada anak kita. Bagaimana supaya kita bisa supaya tetap menjadi ayah yang tangguh? Ada 2 hal, istiqomah dan istimror ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena keterbatasan ilmu saya, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.